keluarga Sakinah ya untuk edisi sore ini Kamis 2 Maret 2023. Nah, di Kamis lalu kami berhalangan untuk menayangkan secara langsung keluarga Sakinah di ruang dengar Anda. Namun untuk mengobati kerinduan Anda, sore ini kami sudah bersama kembali dengan Al Ustadz Dr. Furqan Mawardi dan langsung saja kita menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin sebenarnya sibuk juga ya di Kamis kemarin, makanya tidak sempat datang. Meskipun tidak sibuk di keluarga Sakinah. Ya, ada kemarin musyawarah Musyawarah wilayah Muhammadiyah ya. di Pasangkayu. Saya termasuk yang harus ke sana. Harus. Bagian dari panitia pemilihan. Tapi sore ini sudah berkesempatan kembali bersama kita di keluarga Sakinah. Alhamdulillah. Baik, nah sore hari ini temanya sudah berubah, tapi harusnya saya di flyernya tuh taruh bagian satu. Ya tergantung nanti. Iya. Kalau bersambung berarti nanti ini bagian satu, apa bagian kedua. Perkiraan saya bersambung nih Pak Ustadz di bagian kedua nanti. Nah kali ini kita akan bersama di keluarga Sakinah dengan tema ta'aruf ya, ta'aruf untuk mengenal dan mendalami calon pasangan. Nah, untuk pendengar yang mau bergabung sebentar juga kita buka layanan di line telepon 0426 dan terus semangat ya. Dan seluruh pemirsa pendengar RRI Mamuju yang setia dimanapun berada. Alhamdulillah di sore hari ini sudah kita masuk bulan Sya'ban ini dan tanggal 2 ya, 2 Maret. Ramadan kita 23 ya. Untuk sementara. Untuk sementara ya. Nanti menunggu hasil keputusan ini. Iya, keputusannya. Keputusan Kemenak ya. Iya. Jadi tapi kalau di kalender Muhammadiyah kan bedanya selalu duluan gitu, menentukan duluan. Tapi pernah juga barengan nih Pak Ustadz ya? Ya, banyak bersamanya sebenarnya. Tapi kita di Indonesia sudah hal yang lumrah yang berbeda itu ya. Jadi hitungannya kita tinggal ya 21 hari lagi ya, menuju Ramadan. Namun tetap kita istiqomah di tema kita keluarga Sakinah, dan ini sebenarnya bukan berubah ya, tapi sudah berlanjut. Berlanjut. Ya, kemarin kan kriteria memilih gitu. Jadi bagaimana sih calon seperti laki-laki mencari perempuan seperti apa dan perempuan seperti apa. Kemudian naik bagaimana berinteraksinya ketika ingin mengenal. Jadi istilah ta'aruf ya. Li ta'arafu ya, itu kan di surah Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban li ta'arafu. Nah gitu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi memang manusia itu Allah ciptakan itu berbeda ya, laki-laki dan perempuan, min dzakarin wa untha ya. Jelas ya. Ciptaan Allah itu manusia cuma dua, laki-laki dan perempuan. Selain itu tidak diakui ya. Tidak ada tengah-tengahnya. Harus jelas itu. Jadi kalau dia kemaju-maju harus jelas ini, Anda ini laki-laki atau perempuan gitu kan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah ya. Jadi ada bersuku-suku, berkabilah-kabilah ya. Jadi memang kita tercipta itu sudah berbeda memang ya. Dan untuk apa kita berbeda itu salah satunya adalah untuk saling kenal mengenal. Itulah konsep ta'aruf. Namun di dalam menikah sebenarnya saya mencoba untuk membaca beberapa literasi. Di zaman Rasulullah itu ta'aruf ini sebenarnya tidak ada itu. Ini istilah-istilah keren aja di akhir-akhir ini ya. Yang dulu orang kenal namanya nador. Nador itu Mbak Ijra adalah memandang, melihat calon ya. Karena salah satu unsur kita mau menikah, mencari pasangan itu ya melihat ya.
tentu yang bisa dilihat di sini adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dilihat. Ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang bisa dilihat itu adalah ya cuma telapak tangan sama wajah, gitu, yang boleh dilihat. Ya. Jadi ada beberapa sahabat itu yang datang kepada Rasulullah, ya dinasihati, ya sebelum Anda menentukan jangan juga tidak pernah lihat, ya. Maka adakanlah nadhor, ya nadhor itu memandang calon pasangan, ya. Memang dalam aturannya kita pernah kaji bersama bahwa agama itu adalah yang paling utama, ya. Fasfar bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah agamanya dan kau akan beruntung. Tapi memilih agama juga tidak menghilangkan sifat fitrawi. Apa itu fitrawi? Ya fitrawi itu yakni laki-laki itu mesti senangnya yang cantik. Yang perempuan ya senangnya yang ganteng, kan begitu. Ya. Jadi maka ada unsur nadhor, ya. Bolehlah memandang, melihat. Nah, nadhor ini turun menjadi sebuah kata baru di dalam alam kehidupan kita ketika ingin mengenal, namanya ta'aruf. Jadi itu hal yang biasa-biasa aja, jadi ta'aruf. Nah, supaya apa ta'aruf ini? Supaya kita saling lebih mengenal, ya. Namun ta'aruf seperti apa? Nah, inilah yang kita akan bahas satu persatu, ya. Saya istilahkan ada TS dan ada HTS. Apa itu? TS itu adalah ta'aruf syar'i. Oke. Kalau HTS itu hubungan tanpa status, kayak gitu. Jadi dalam kurung pacaran, ya. Jadi orang pacaran itu tanpa status. Apa statusnya pacaran? Oh, enggak mungkin. Ya pacaran ya. Itu KTP itu, coba KTP-nya Mbak Hijrah apa statusnya? Statusnya nikah. Nikah kan? Iya. Jadi cuma 2, nikah, sama double jomblo. nikah. Nggak ada pacaran kayak gitu. Ini nggak diakui itu. Jadi pacaran itu jomblo ya Ustadz ya? Ya belum nikah. Belum nikah ya. Nah. Tapi bisa dibilang jomblo juga karena itu tidak resmi gitu pasangannya. Ya, jadi diakuinya status di KTP itu cuma 2, nikah dan belum nikah. Atau janda, aku tidak pernah, ada juga mengatakan janda atau duda gitu kan. Orang yang pernah menikah tapi pisah, janda itu kan ada 3, ya. Janda yang meninggal suaminya, janda yang ditinggal oleh suaminya, janda yang meninggalkan suaminya. Ya. Jadi kalau kemarin beberapa waktu yang ditanya, Ustaz, di mana yang paling afdol kita perhatikan? Ya, kalau Nabi itu janda yang meninggal suaminya. Ya. Jadi, yang banyak sekarang itu janda yang meninggalkan suaminya. Itu bukan meninggal suaminya. Ya, meninggalkan suaminya. Ya. Ada yang ditinggal oleh suaminya, artinya dia ditalak, atau dia meninggalkan suaminya, atau dia khulu. Ya. Itu nanti babnya bab cerai nanti. Baik, ini kita masuk dulu ke bab ta'aruf, ya. Jadi mengenal. Jadi penting ini untuk kita saling mengenal karakter, ya, mengenal. Tapi nanti ada batas-batas di mana yang dimaksud ta'aruf yang benar itu. Ya. Karena juga kalau ta'aruf tidak punya batas itu juga berbahaya. Ya. Jadi ta'aruf yang punya batas, ta'aruf yang mempunyai etika, ta'aruf yang punya adab, dan juga berakhir nanti ta'aruf yang mempunyai kepastian. Apa artinya? Kepastian itu harus 2, yes or not. Yes lanjut, no ya tidak, gitu. Jangan sampai sesuatu itu berjalan tidak punya, nggak jelas, gitu. Makanya saya bagi ini ada 8, ya. Saya catat dikit ini. Ada 8 ciri ta'aruf syar'i, ya. Dan juga bedanya dengan ta'aruf tidak syar'i atau hubungan tanpa status itu. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah niat dan motivasi. Ini penting dulu, ya. Karena ada juga orang mengatakan, apa mau bikin ta'aruf kayak ini? Ya kan? Untuk apa? Untuk apa? Pertama
yang membedakan antara ta'aruf syar'i dengan ta'aruf tidak syar'i atau HTS itu adalah niat dan motivasi. Itu harus jelas bedanya. Kalau orang yang ta'aruf syar'i, niatnya jelas. Menuju pernikahan. Jelas. Semangatnya, spiritnya adalah saya mau ta'aruf karena saya mau menikah. Ya niatnya itu. Ya. Menikah untuk apa? Ya menikah untuk ibadah. Ya. Menikah untuk ibadah karena ya salah satu faqad istakmala dinahu adalah menyempurnakan agama itu adalah menikah. Ya. Jadi karena nikah itu adalah jalan untuk menyempurnakan agama. Ya. Faqad istakmala dinahu, menyempurnakan agama. Maka orang yang ingin ta'aruf, niatnya itu adalah jelas semangat menikah. Yeah. Nah sementara orang yang ta'aruf, ya tidak syar'i atau hubungan tanpa status ini, dia hanya mencari kepuasan nafsu saja. Ya, cari cewek itu kan, kenalan, ya, dibawa kemana, endingnya kemana nanti nggak jelas. Yeah. Jadi motivasinya bukan untuk nikah. Ya, niatnya cuma untuk senang-senang. Ya, tujuan akhirnya nggak jelas. Yang penting ya saya tidak berstatus jomblo, ya kan? Kemana-mana ada cewekku, itu kan? Nikah atau tidak nanti ya itu urusan belakangan. Nah ini bedanya yang pertama, ya. Karena segala sesuatu itu harus jelas niatnya. Innamal a'malu binniat. Ya, segala sesuatu itu harus ukuran awalnya itu adalah niat. Jadi orang yang mau adakan tadi sudah dia punya kriterianya sudah masuk, dia sudah mulai masuk ke mengenal calonnya ini, maka harus jelas ketika saya mau ta'aruf ini, nawaitu saya adalah mau menikah. Siapa yang saya kenal ini, saya akan taruh dengan dia, berapa lama nanti saya ta'aruf, ini tahapannya, endingnya saya menikah. Ya. Berarti yang punya pacar sekarang ini ya kalau yang nggak jelas ditinggalin aja ya Pak? Ya, nanti dijawab di urutan berikutnya, ya kan? Tenang saja, ya. Udah penasaran nih, Bos. Jadi itu dulu, ya harus betul niat ini, ya. Kedua, kondisi pelaku. Ya. Kalau ta'aruf syar'i, memang kondisinya siap, usianya dewasa, mampu, ya kan? Dia sudah istita'ah, dia sudah ba'ah, gitu kan? Modal sudah punya, ilmu sudah mapan. Pokoknya dia siap ya Pak Ustaz. Siap. Kemudian ta'aruf. Dia kenal dengan siapa, dan orang yang mau dinikahi juga begitu, dia sudah siap juga. Jangan masih baju biru, rok warna biru, abu-abu, ngapain ta'aruf? Oh ya, itu maksudnya apa tuh? Sema ya? Ya SMA maksudnya ya. Belum cukup umur ya. Ilmu juga kayaknya belum memadai. Ilmu belum memadai, modal tak punya ya. Orang bilang kencing masih bengkok gitu kan. Kemudian ngapain ta'aruf? Itu enggak ta'aruf itu. Yakin bukan ta'aruf itu. Karena sudah kondisinya tidak sesuai. Jadi sudah mendegradasi makna ta'aruf ya. Karena ta'aruf itu tujuan endingnya adalah memang the people is ready gitu kan. The man and the woman itu sudah siap gitu kan, ready. Nah, tinggal bagaimana mengkonekkan ini ya. Jadi kondisi pelaku ya, si laki-laki ini dia sudah punya pekerjaan ya, minimal standar lah ya. Kalau orang sekarang kan ya ketika mau menikah ya minimal dia sudah punya pekerjaan gitu kan. Karena kan bagaimanapun Pak bagaimana nanti aja cari kerjanya setelah menikah gitu kan. Ya itu bisa juga, cuma kan normalnya kan ya, apalagi orang Sulawesi ya, itu yang bertanya dulu gitu kan. Ya tapi karena memang mahar itu kalau kita mau landasan paling dasarnya, mahar itu kan memang harus bernilai nominal. Mahar itu nggak boleh abstrak. Mahar itu harus disebutkan nominalnya apa. Saya nikahkan si becek dengan mahar ya emas ya 25 gram, disebut jelas itu. Ya 2 ekor sapi misalnya ya, atau kunci mobil Alphard gitu ya. Ya kuncinya ya, dengan mobilnya tentunya ya, jangan cuma kuncinya. Kira-kira kuncinya Bos.
Nah, artinya kondisi pelaku yang akan berta'aruf ini memang sudah bedanya ya, jadi ta'aruf syar'i memang dia sudah punya modal, kemampuan, secara umur sudah memenuhi ya. Secara ilmu juga sudah, secara kesiapan ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu kan bahasa hadisnya Nabi, dia sudah ba'ah ya. Ya syababal bilad man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda ya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ketika kalian memang sudah mampu ba'ah untuk menikah, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Jadi kau tidak mampu menikah baru milih yang kedua ya, fa illam yastati fa alaikum bisyam. Kalau kau tidak mampu menikah maka perbanyaklah menahan diri, yakni puasa. Jadi tidak ada dalam kamus orang ta'aruf itu masih kecil ya, masih ukuran SMA, kemudian ya umur belum cukup ya, masih bocah, bau kencur ya kan. Kemudian memakai istilah-istilah kami sedang ta'aruf Pak. Ini tentu akan hanya membawa kesengsaraan ya. HTS ini ya, hubungan tanpa status. Ya, ini. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan ta'aruf itu adalah dia harus jelas batas waktunya. Ya. Apa maksudnya? Jadi orang ta'aruf memiliki batas waktu, berapa hari, berapa pekan. Kemudian ketika orang ta'aruf itu ada kejelasan, jelas arahnya. Jadi ketika orang berbicara, karena ta'aruf itu harus punya jelas batasnya. Maksudnya begini, Anda kenalan berapa lama? Kita mau sepekan, 2 pekan, sebulan, 3 bulan, dan dalam prosesnya itu nanti ada tahapan. Ya. Ta'aruf pertama kita kenalan dengan via biodata misalnya. Ya, itu yang sering saya pakai ya kalau menta'arufkan, mempertemukan antara si laki-laki dan si perempuan. Itu harus jelas, misalnya tahapan pertama adalah masing-masing menukar biodata. Ya, si A dan si B. Berapa lama diberikan? Ya, anggaplah misalnya ya 2 pekan ya. Jadi si perempuan diberikan biodata laki-laki, dan laki-laki memberikan biodata kepada perempuan dengan waktu yang sama dan diberi batas ya 2 pekan ditunggu jawabannya. Atau kalau Pak mau pulang kampung dulu diskusi sama orang tua, oke lah 20 hari ya. Nah setelah itu harus jelas si perempuan ini ketika membaca kriteria calonnya, di situ kan harus ada ya nama, kemudian siapa nama bapaknya, latar belakang keluarga, pekerjaan, kemudian pendidikan. Situ kriteria calon istri yang diinginkan. Perempuan juga begitu, dia akan buat juga biodata yang dimana nanti ditulisnya itu kriteria suami yang dirindukan, apa yang diinginkan. Saling tukar. Berwaktu 20. Nah, dalam tempo waktu yang telah ditentukan, misalnya 2 pekan atau 3 pekan, maka harus ada jawaban. Ya. Si perempuan ini setelah membaca kriteria si laki-laki, jawabannya 2, cocok atau tidak. Kalau si laki-laki ini melihat juga ini cocok atau tidak. Si laki-laki mengatakan, wah ini kriterianya suami yang diinginkan, sepertinya ada semua di saya ini, iya kan? Ya orang Mamuju, ya kan, sarjana, ya kan, ya tinggi misalnya kan, kan begitu ya, putih gitu, kemudian putih tampan gitu, ya putih tampan ya good looking gitu kan. Itu biasanya soleh, menyayangi orang tua, itu biasanya cepat. Ya kalau pengalaman saya itu yang lama itu ketika kriteria terlalu banyak. Setelah menikah harus tinggal di sini, ya kan, penghasilannya di atas 3 digit misalnya itu, atau berapa sudah punya kendaraan sendiri, apa semua, punya rumah sendiri. Wah itu terlalu, biasanya yang taruh begitu itu sulit ketemunya. Ya kan? Kenapa ya? Orang bilang wah banyak sekali nih anunya kriterianya. Tapi yang cepat itu yang nggak terlalu banyak. Nah
Tapi itu kan tergantung aja calonnya nanti mau seperti atau tidak. Mau seperti apa gitu. Tapi setelah dibaca 20 hari itu si perempuan berikan jawaban. Kalau cocok ya sampaikan. Laki-laki kalau cocok sampaikan. Kalau tidak cocok enggak. Misalnya itu hari saya ada laki-laki sudah oke. Perempuannya tidak. Perempuannya pernah juga ada perempuannya oke, laki-lakinya tidak. Ya. Jadi kalau yang seperti itu tidak ada kesempatan. Berarti sudah selesai. Selesai ya. Jadi sudah melihat kriteria, jelas. Makanya ada batas waktu. Taruh ada batas waktu. Jadi batas ketika misalnya biodata tidak sudah tidak, oke. Biodata oke. Tahapan pertama biodata oke. Beserta fotonya ya. Ya. Fotonya wah cocok ini. Glowing, gitu kan? Ini gampang juga. Dah. Si A oke, si B oke. Kalau begitu lanjut. Tahapan berikutnya adalah nandor, berjumpa, membuktikan dan bertanya. Kan harus berdiskusi nanti itu kan. Kriteria yang maksudnya seperti ini bagaimana gitu. Juga memastikan apakah fotonya sesuai dengan aslinya, gitu kan. Kan sekarang kan. Yang sampai filter ya bos. Filter atau cuma diglowingkan aja kan. Nah ini penting ini. Jadi untuk memastikan bahwa apakah betul yang foto yang dikirim, fotonya betul, jangan sampai fotonya artis dia kirim kan. Nah, ini dipertemukan dan mereka berjumpa untuk melihat itu. Di dalam perjumpaan itulah nanti ada diskusi tanya jawab. Yang tanya jawabnya mungkin pertama si perempuan bertanya, bagaimana sih konsep keluarga menurut Anda? Perempuan juga begitu, laki-laki juga bertanya, ya kan? Bagaimana nanti misalnya kalau sudah menikah, saya kan senang ini, saya sarjana, kalau saya kerja bagaimana, gitu kan? Kerja saya kan mulai pagi sampai sore, bahkan ada sip-sipannya, gitu kan? Iya. Dan pertemuan itu tiba ada kesepakatan, nanti balik baru memberikan jawaban masing-masing setelah ketemu gimana. Nah pasti ada jawaban nanti itu, ya. Si laki-laki, wah, saya lihat cocok ini, ya. Fotonya lebih baik aslinya, gitu kan? Juga semua omongnya kok sopan, lembut gitu kan. Iya. Soalnya saya kok senang gitu kan. Kemudian yang laki-laki juga begitu. Ada juga yang pernah saya kan biodatanya oke, aman, begitu ketemu loh nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Kok maaf ya, dia menilai fisik gitu kan. Sudah mau maaf Pak Ustadz, sepertinya saya nggak cocok gitu. Tapi itu kan mencerminkan kejujuran juga ya Pak Ustadz. Kalau misalkan nggak sesuai dengan gambarnya tidak sesuai dengan aslinya. Ya betul. Dan itu tidak ada yang disakiti. Coba, ya kan? Kenapa ya? Kita cuma kenalan, ya kan? Yang beratnya kalau dia HTS ini hubungan tanpa status sudah jalani kemana-mana, sudah lama, sudah berbulan-bulan, sudah dibelikan ini, belikan itu kan? Ternyata nikah sama orang lain. Kenapa dia nggak punya jelas? Kapan kita ini mau selesai pengenalan ini? Ya, kapan kita mau akhiri sesuatu yang tidak jelas ini? Gitu. Nah kalau ta'aruf syar'i jelas. Tahapannya ini selesai, kita naik tahapannya berikut. Kalau sudah oke, naik terus. Pinangan khitbah. Selesai itu sudah naik untuk proses walimahan. Nah, kan indah kalau lanjut. Nah kalau tidak lanjut, jelas juga. Jadi bahwa setelah selesai di tahapan tadi ini, tahapan taruhnya biodat selesai, tahapan nadornya sudah selesai, kemudian komunikasinya jelas. Tentukan semua batas-batas waktunya. Di akhir nanti yes or not, gitu. Jadi yes or not artinya apakah ini kalau yes go on, ya kan? Kita lanjutkan ke pinangan, khitbah, kemudian lanjut ke walimahan. Tapi kalau tidak, diperjelas juga. Maaf, ini sepertinya tidak cocok. Ya. Jangan cuma satu yang mau, satu yang tidak mau. Si A laki-laki mau, perempuan tidak mau, nggak bisa. Atau sebaliknya, perempuannya mau, laki yang tidak mau, nggak bisa juga. Karena menikah kita harus sama-sama mau. Dua-duanya ya. Baik. Pak Ustadz, kita buka layanan komentar dulu untuk pendengar. Silakan di 0426 23 22 443. Maksud kami di 0426 23 29 709 dan 0822 96 09 09 96. Sudah ada yang bergabung juga di Facebook Pak Ustadz dan menyampaikan pertanyaan. Ada Dirgahayu, mana nih tadi? Dirgahayu Ayu ini mungkin mahasiswanya ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana hukum kalau kita sudah siap menikah? Oh ini
cewek ini. Kalau kita sudah siap menikah tapi laki-lakinya belum mampu untuk menafkahi. Baik. Siap menikah tapi belum menafkahi. Ya, nafkah apa dulu? Ya, betul. Ya mungkin ini nafkah ekonomi. Materi. Materi. Jadi ini semua dikomunikasikan. Anda siap gak menerima yang seperti itu? Ya. Nah, itu pentingnya ta'aruf, ya kan? Jadi kalau saya tadi kembali ke nomor 2 tadi, kondisi pelaku itu, ya kan? Apakah masuk kategori dia ba'ah? Karena dalam ba'ah itu dalam hadis Nabi, ya syababal bilad man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Itu ba'ahnya itu 2. Dia mampu secara secara materi dan juga non materi. Jadi si laki-lakinya tadi saat dia belum mampu, ya dia menikah sama saya, gitu kan. Nah, di proses ta'aruf itu Anda mau atau tidak? Ya. Apakah Anda menginginkan nanti punya suami belum punya pekerjaan, nanti setelah menikah baru cari kerjaan? Jadi kalau saya ya dilihat dulu bagaimana kemampuannya. Kalau pada sekarang kita di Mamuju ya, kalau dia memang masih SMA, ya kan, tadi umurnya belum kan, nah, itu nanti masuk kategori nikah anak aja nanti jadinya. Anda tidak bisa akan mendapatkan kartu nikah itu, kecuali di spend, ya kan, berproses lagi di pengadilan. Ya, saya curiganya di sini. Ya mungkin jangan sampai calonnya masih berstatus masih berstatus SMA atau mahasiswa. Ya. Kalau bisa Dinda Dirga ya selesaikan semua dulu studinya, dan yakin orang tua pun juga senang itu ketika anaknya sudah sarjana, ya punya gelar sarjana, kemudian punya kerjaan, menantunya ya, juga punya, punya kerjaan gitu ya. Secara sosiologi juga kan, secara sosiologi dan psikologi ketika menyebut anaknya di undangan sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, secara orang tua kan juga ya tentu ya punya ada rasa sendiri. Berarti ini kembali ke Mbak Ayu tadi ya, Dirga Hayu nih namanya, Mbak Ayu. Kalau mau menerima, jika calonnya belum mampu untuk menafkahi secara ekonomi seperti itu, silakan. Tapi beberapa pertimbangan. Ya, beberapa pertimbangan tentu ini pertimbangkan dan dikomunikasikan dengan keluarga. Ya, dengan seperti ini bagaimana? Ya, dan bagi saya materi itu salah satu unsur penting di dalam keluarga. Apalagi zaman seperti saat ini ya. Berbeda dengan zamannya orang tua kita dulu, ya kan? Punya lahan sendiri, bisa digarap, bisa nanam ini dan itu ya. Betul, dulu banyak makanan gratis, ya kan? Di belakang rumah bisa dipetik itu sayur ya, ikan bisa didapat pergi mancing, pergi apa dan seterusnya. Nah sekarang tentu sangat urgen setiap laki-laki itu memiliki pekerjaan untuk menghidupi istri dan anaknya. Namun tidak haram ketika memang Anda siap. Saya biar menikah dulu, karena banyak anak-anak, banyak orang juga justru dia baru semangat ya, setelah menikah. Itu sudah kuliah, malas-malasan tidak kerja, ya kan? Kasih menikah saja, ya. Karena kan kadang itu keluar kecerdasannya. Keluar kreativitasnya seseorang itu ketika tergantung bebannya. Iya, ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Beban ya. Ibarat apa itu, ada pantulan bola plastik itu, bola plastik, kalau dia akan memberikan pantulan tergantung kekuatan yang kita tekan itu. Ya kan? Jadi makin kuat tekanannya itu makin keluar dia punya daya kreativitas. Nah, ketika dia sudah menikah kemudian ditekan begitu, anaknya mau makan, istrinya mau makan, baru dia keluar. Tapi nggak banyak, ya, nggak banyak seperti itu. Yang kebanyakan adalah justru, ya, coba bisa dilihat di mana di pengadilan itu, kasus tertinggi perceraian itu kan akibat istri yang merasa kekurangan, ya, karena suaminya pengangguran, ya, belum punya kerjaan, sementara kebutuhan istri, ya, kebutuhan susu anak nggak terbeli gitu kan, akhirnya itu yang dituntut, ya, karena faktor kemalasan suami. Jadi kalau mau ya hindari memang istilahnya gitu ya Pak Ustadz. Ya, kalau bisa ya
lebih baik memang ada kejelasan. Ya kalau masih pelajar diselesaikan dulu tunaikan juga. Karena menikah ini adalah ibadah, belajar juga adalah ibadah, ya kan. Dan ingat belajar itu wajib ya. Menikah itu tergantung kondisinya ya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah ya tergantung kondisinya. Nah, kalau statusnya masih pelajar tunaikan dulu, apalagi ketika masih kuliah itu kan ada beberapa kewajiban di situ. Selain kewajiban pribadi menuntut ilmu juga ada kewajiban amanah dari orang tua. Kan amanah itu Anda dikuliahkan, ya kan? Untuk menyelesaikan studi dulu, nanti baru bisa melangsungkan pernikahan dengan intinya mapankan diri dulu ya. Baik. Berikutnya ini dari mahasiswa Pak Ustadz juga nih, Pak Ustadz katanya Muhammad Reza. Oh, dia bilang mahasiswa gitu. Ya. Oh, ini nama Facebooknya nggak tahu nih pakai siapa atau nama samaran ya. Kalau nama aslinya Muhammad Suyuti Bahmid katanya. Mahasiswa Pak Ustadz kayaknya mahasiswanya Pak Ustadz terlalu banyak ya. Kan terset ke grup. Iya ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana tentang seseorang yang menggunakan cadar menjalani proses ta'aruf, sedangkan sebelum ke jenjang yang lebih serius, khitbah di sini maksudnya, pihak laki-laki dipersilakan untuk melihat wajah pihak wanita. Jadi bagaimana jika setelah pihak laki-laki melihat wajahnya dan laki-laki tidak mau melanjutkan ta'arufnya, entah karena apa, sedangkan wajah itu di kalangan pemakai cadar adalah aurat. Jadi maksudnya sudah dilihat nih mukanya, tapi batal. Ya. Apakah itu maksudnya si laki-laki sudah melihat auratnya perempuan? Baik. Biasanya muka enggak ya, Pak Ustadz? Baik. Ada kisah di zaman Rasulullah. Saya lupa. Sahabat ya sama begitu. Jadi Al-Mughirah, Al-Mughirah namanya. Dia menikah dengan seorang yang dia tidak pernah lihat. Akhirnya setelah dia menikah baru ketahuan ternyata pasangannya itu sesuai harapan. Sudahlah hitam, pekat kan. Jadi dia nggak punya selera sama sekali sama pasangannya itu. Tapi itu nggak kelihatan ya dari ya artinya dia tidak pernah nador. Memandang ya, dia cuma dapat kabar orangnya baik ya, soleh dan seterusnya. Namun setelah menikah barulah dia kelihatan. Nah setelah kelihatan ketahuan ternyata wajahnya itu ya mohon maaf ya jelek gitulah ya. Tidak sesuai dengan harapan dia lah. Apa yang terjadi? Sulit dia untuk mendekat. Sulit dia mendekat apalagi mau bermesraan. Ya. Akhirnya dia merasa ini beban. Datanglah kepada Rasulullah. Dan oleh Rasulullah setelah menyampaikan begitu, Rasulullah mengizinkan, silakan diceraikan, berpisah kalau memang itu alasannya. Nah, gitu. Maka salah satu dibolehkan Rasulullah untuk melihat wajah, ya melihat wajah. Jadi kalau si laki-laki misalnya sudah melihat dan tidak mau ya sudah, ya makanya yang misalnya yang pakai cadar itu, yang merasa mau yang meyakini bahwa cadar adalah bagian. Karena muka itu kan perdebatannya. Ada yang mengatakan dia aurat. Bagian dari aurat dan tidak. Ada juga tapi jumhur mengatakan tidak, gitu kan. Ketika dia taruh, dia tidak mau membuka, ya sudah. Harusnya mundur. Berarti ya memang gitu. Ya menurut memang, jangan memang gitu kan. Jadi perempuan yang tidak mau dibuka wajahnya, ya kan? Saya enggak. Sementara laki-laki perlu mengetahui. Wajahnya. Ya kan? Itu bagian dari maqasid syariah itu untuk mengenal, ya mengenal, ya karena tadi tidak bisa dihilangkan unsur fitrawi kayak gitu, ya kan? Ada di mana tadi di pasar ya saya lihat itu, apa namanya di gerobak ya, tulisan di gerobak, penjual bakso kayaknya itu penjual sayur ya, kayak di belakang truk gitu ya Pak. Apa itu Bos? Apa itu? Mukanya putih apa betisnya hitam banyak di Sulawesi. Artinya begini mas saya. Jadi itu tadi. Jadi naldor itu bagian penting. Jadi bagi yang memang meyakini cadar itu adalah
muka tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali yang sudah menikah atau sudah mahramnya. Ya sudah, jangan memang terima gitu. Haknya laki-laki ketika ta'aruf dua itu untuk menerima atau menolak. Ya, jadi perempuan punya untuk menentukan atau tidak. Iya, iya, iya. Tapi ini kalau misalkan wajah dari si perempuan itu sudah dilihat, tapi gagal, ditolak gitu Pak Ustadz setelah dilihat. Berarti tahapan taruhnya sampai di situ, hanya sampai nador. Ya, berdosakah bagi perempuan ini karena disebut membuka cadarnya sudah kelihatan aurat dari wajahnya? Nah, makanya tadi ketika dia meyakini hanya cadar itu hanya sebagai menutup saja. Kan begitu. Ada yang yakin, kenapa sih pakai cadar? Ini hanya bentuk kehati-hatian saja, ya kan? Ya dengan cadar saya lebih aman, apalagi memang berlanjut ya, sudah terbiasa pakai masker, gitu kan? Iya. Corona kan. Kan banyak sekarang itu berlanjut ya. Berapa ya, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Berapa saya ketemu itu, dia berlanjut ya. Hikmahnya corona gitu Pak Ustadz. Ya, betul ya. Jadi dia berlanjut. Dulu cuma pakai cadar aja. Dia cuma pakai masker aja gitu. Karena lebih nyaman. Saya pun sekarang meskipun orang tapi kenapa saya sudah nyaman pakai masker? Ya. Karena ketika corona kemarin udah terbiasa. Jalan ya sudah terbiasa. Ketika jalan debu sudah tidak masuk. Ya kalau di masjid ada orang batuk, aman kita. Ya. Jadi kalau ada orang batuk-batuk itu orang yang pakai cadar pakai masker sudah aman. Ya. Kalau subuh ya ada yang belum sikat gigi ya aminnya sudah aman pula kita kan. Jadi ke bawah itu terjadi. Nah, dan saya lihat ada beberapa yang memang bongkar pasang gitu kan. Karena meyakini bahwa ya ini cuma hanya hiasan aja. Jadi kalau saya lihat cadar sekarang bukan lagi sebuah ideologis, ada yang bagian dari aksesoris. Iya betul. Sama jenggot dulu itu kan bagian dari ideologis. Tapi sekarang sudah ada jenggot aksesoris ya. Bahkan ada jenggot romantis gitu kan. Jadi cadar pun begitu sekarang. Jadi sudah tren ya. Bahkan ada kumpulan cadar squad gitu kan. Jadi cadar pink gitu kan. Jadi dan itu bagi memang yang memahami itu ya tentu ketika calonnya meminta saya mau nador melihat muka dan dia makini adalah haram, ya jangan berarti Anda taruhnya tidak sampai di nador. Tapi ketika memahami muka boleh dibuka dan setelah si A melihat tidak sesuai berarti taruhnya sampai situ. Baik, berarti kalau harus diselesaikan di situ. Makanya ada batas waktu. Untuk si perempuan tadi yang memakai cadar seperti itu, kalau misalkan memahami bahwa wajah adalah bagian dari aurat, kemudian ada calon suami ini istilahnya atau yang ta'aruf dengan seorang laki-laki, kemudian si laki-laki ingin melihat wajahnya karena memahami bahwa wajah itu adalah aurat, maka sebelum lanjut ke jenjang itu maka ditolak aja langsung gitu ya. Ya, bahwa Anda kan begini. Jadi ibarat kata ta'arufnya tidak bisa lanjutkan. Kriteria laki-laki ini nggak cocok untuk saya untuk ta'aruf. Ta'arufnya hanya sampai mengenal nama, nggak bisa sampai wajah. Nggak cocok memang di situ. Beda kalau memang saya bisa bukakan, nanti bisa setelah saya buka kemudian Anda lihat. Kemudian pilihannya dua, lanjut atau tidak. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Kalau tidak selesai, cukup. Kalau memang sudah melihat, cocok, lanjut. Kan gitu. Okay. Jadi tidak ada kebohongan di antara kita. Baik, sudah terjawab ya untuk siapa ini tadi, Suyuti Bahmid ya. Selanjutnya Pak Ustadz dari Syawal Sidik, Assalamualaikum, ingin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita istilahnya nih suka sama suka dan ingin menikah, tapi orang tua tidak merestui? Oke. Berat nih Pak Ustadz. Oke. Semuanya harus wasyawirhum billati hiya ahsan, dimusyawarahkan. Kenapa orang tua melarang? Kan ada latar belakang. Semua kita secara normal, semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Ya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sengsara. Makanya jasa orang itu kan bahkan ada orang tua menjodohkan anaknya karena salah satunya itu sifat takutnya muncul kalau misalnya anaknya salah pilih. Ya. Nah, suka sama suka, sementara orang tua tidak mengizinkan, Anda kenapa? Jangan sampai juga tadi masih SMA. Ya. Masih SMP. Masih kecil. Kencing masih bengkok, gitu kan? Ya kan? Ya. Bulanan masih orang tua, ya kan? Ya. Nah, ini tentu
ya orang tua ya punya alasan yang yang syar'i ya, Anda dilarang untuk menikah, ya gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah ba'ami semua, laki-lakinya sudah perempuannya sudah siap gitu kan. Yeah. Si perempuan juga calonnya sudah oke, ya, sudah memenuhi kriteria yang kita bahas berkali-kali itu ya. Laki-laki juga sudah memenuhi syarat juga wanitanya kan. Sementara orang tuanya belum, maka dimusyawarahkan. Cara musyawarahnya adalah adinda langsung bicara sama orang tua. Pun nggak bisa tembus, baru bisa memakai orang yang dituakan. Yeah. Oleh orang tua, yang didengar orang tua. Disitulah dipakailah paman, bisa diminta tolongi kakek, atau bisa minta tolongi kira-kira guru atau ustadz yang mampu memberikan pemahaman kepada orang tua, kayak gitu. Karena terkadang kalau kita yang memahami orang tua, meskipun ilmu kita lebih tinggi, ya, tetap kita di mata orang tua itu anak kecil. Ya, anak kecil. Iya. Sebesar apapun kita gitu ya. Sebesar apapun kita, sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya ya, psikologinya orang tua, anaknya itu tetap masih kecil. Iya. Saya kira Mbak Hijrah masih sering ditelepon sama bapaknya kan? Tiap hari ke rumah. Oh, tanya. Sama saya juga begitu. Jadi orang tua kalau kita kabari, telepon naik apa, bus apa? Yeah. Kita mau ke Jawa, nanti itu pesawatnya pesawat apa? Kapan pulang? Hati-hati. Hati-hati. Ini kan di luar kita ini, kita sudah tahu nih begitu. Apa kita mau naiki, apa semua. Itu nanti pulang dari bandara, siapa jemput, ya bagaimana? Kita udah tahu semua bahwa dia tidak dijemput, ada di Grab, ada di apa seterusnya. Tapi psikologi orang tua, ini anak masih kecil. Sampai di rumah masih nambahkan makanan, nambahkan nasi, toh, nasiapkan kan. Kita anak ini merasa risih karena besar ya. Udah kepala 3, kepala 4 ya masih di. Sudah beranak masih dianggap anak. Nah itu maksud saya. Sering dimarahin juga ya Pak Ustadz. Ya ditegur apa seterusnya. Apalagi kalau belum menikah ya. Lebih anak lagi tuh. Nah maksud saya begini. Itulah bahwa sadarnya orang tua kita melihat ini anak saya jangan sampai keliru memilih, ya gitu kan. Maka untuk menasihatinya nggak mungkin kita. Itulah tadi. Jadi bisa memakai orang keluarga, kalau di aturan agama itu paman, saudaranya bapak atau saudaranya ibu, atau kakek atau orang tua yang dihormati. Termasuklah di sini adalah guru atau ustadz yang bisa memberikan pemahaman kepada orang tua. Tapi kalau suka sama suka itu bisa dibilang sudah cocok gitu ya Pak Ustadz? Begini, nikah itu bukan cuma dorongan nafsu cocok, dorongan mau gitu kan. Ada banyak faktor, ya kan. Jangan sampai juga ternyata calonnya ini berbeda agama, ya kan. Nah itu unsur paling penting itu kita sudah bahas beberapa waktu lalu kan. Jadi Mbak Hijrah ikut kasusnya viral sekali ini, ya. Yang kemarin orang Wajo. Ya. Itu kan sangat fundamental itu, kenapa orang tua melarang, ya kan? Berbeda suku, beda agama, beda kultur dan seterusnya. Ya mungkin si perempuan itu nggak boleh disebut namanya karena sudah viral juga. Ya. Katanya sih sama agamanya Pak Ustadz. Oh sama agamanya. Cuman mungkin pertimbangan banyak hal ya. Banyak hal dia belum tahu dan seterusnya, dan anaknya mungkin dia suka. Ya. Tapi orang tua bagaimana kok anakku dibawa ke India, ya kan? Siapa di sana itu kan? Belum tahu bagaimana gitu ya. Jadi ketakutan orang tua itu kan sampai ke situ, ya kan? Ingat ya, orang tua itu kan harus diminta izinnya dan ridhonya. Beda itu. Ada orang tua yang hanya mengizinkan tapi kurang meridhoi. Ya. Usahakan ada izin dan ridhonya. Karena yang ada adalah ridhonya Allah itu turun ketika ada ridho orang tua. Ya. Ini kan netizen aja yang gembor-gemborkan. Itu hal biasa. Jadi orang sesuatu yang dalam tahapan ta'aruf tertolak tidak, itu hal biasa sebenarnya. Ya cuma kan karena sesuatu yang menarik untuk diviralkan ya, dan terjadi viral ya, ditambah-tambahi, bagi saya ini hal yang kurang baik. Jadi ini termasuk membuka aib seseorang yang sampai sudah membawa suku, membawa
nama kampung itu kan. Iya. Ya orang Wajo pasti tersinggung semua itu, ya kan? Sewajo itu semua tersinggung gitu. Kabarnya ya kan? Wajo udah sepi Pak Ustadz. Sampai ada mayat mau lewat bangkit lagi katanya nggak mau lewat, kemudian sampai penjual ikan ditanya orang apa kok, orang Wajo jadi beli semua ikan, macam-macam lah. Ini kan semua sesuatu yang sudah dilebih-lebihkan ya Mas? Dihiperbolakan yang berlebihan, yang bagi saya namanya orang ta'aruf dan tidak cocok dan ditolak kan hal yang wajar saja. Makanya ya perabelkan dibumbui lagi sudah dikirimi uang dan seterusnya. Ya pertanyaannya kenapa Anda mengirim dan seterusnya. Dan itu kan dinyatakan sah nanti ketika memang Anda jadi gitu kan. Sudah suami istri. Sudah jadi istri. Jadi dalam dunia menikah itu kan laki-laki punya hak memilih, ya siapa yang saya datangi, siapa yang saya tidak datangi. Tapi ingat, perempuan punya hak juga untuk menentukan. Ya, laki-laki punya hak untuk memilih siapa yang saya inginkan untuk ta'aruf, siapa saya ingin ajak menikah. Tapi perempuan punya hak untuk menentukan, saya menerima atau saya menolak. Gitu. Berarti bisa saya simpulkan kayaknya ta'aruf beda negara kayaknya berat ya Pak Ustadz. Jadi begini, enggak ada masalah. Jadi kita menikah dengan antar siapapun boleh, mau Arab dengan Indonesia, suku berbeda, enggak ada masalah. Jadi selama kedua belah pihak saling menerima. Ini kan masalahnya kedua pihak tidak saling menerima. Kayak gitu. Kemudian mungkin komunikasinya tidak lancar ya. Komunikasi. Ya banyak faktor lah ya. Kok saya melihat hal ini hal biasa. Sangat biasa. Ya, tidak diterima orang tua itu biasa. Ada anak mau orang tua diterima. Ini kan yang luar biasa ini ya viralnya gitu kan. Yeah. Dan sesuatu ini kan sekarang ini apa-apa aja kalau ya tergantung netizen mau viralkan atau tidak. Kan banyak sekali itu hanya unsur ketawa saja kan diviralkan, akhirnya ketawa yang biasa menjadi wah hebat sekali gitu kan. Cuma itu yang ada itu yang lucu, itu yang hanya melap meja gitu kan, diviralkan akhirnya menjadi hal ya. Kamu nanya, cuma itu aja. Tapi kan karena digorengnya orang juga bertanya, kamu nanya, bertanya-tanya. Jadi itu sampai anak TK itu anak saya itu, udah tahu. Sudah makan? Kamu nanya. Itu kan sebuah pertanyaan yang biasa aja sebenarnya. Iya, betul. Cuma karena sekarang eranya viralisme, ya, paham yang mudah untuk memviralkan sesuatu, akhirnya menjadi wah, dan apalagi kalau digoreng lagi kan, ya, jadi taksi tidak mau lagi masuk ke Wajo, ya kan, ikan tidak mau masuk, mayat berdiri lagi, ya kan. Bapakku mamaku bapakku orang Sidrap, mamaku orang Wajo, akhirnya gara-gara itu belok ke mana? diceraikan sama aku. Itu bahasa netizen yang bagi saya sudah sangat berlebihan itu. Iya, betul. Sudah guru itu sudah jauh sangat melampaui batas. Ya bagi orang yang berilmu, orang beriman tidak sepantas dan tidak sewajarnya membuli saudara kita seperti itu. Ya. Ini mungkin juga maksudnya bercermin dari peristiwa tadi ya Pak Ustadz. Yeah. Ada istilahnya komunikasi harus nyambung ya satu sama lain supaya kecocokan itu bisa didapatkan gitu. Jadi si India ini kan pokok saya bahas begini. Anda mungkin komunikasinya lewat jarak jauh. Yeah. Anda datang melamar. Apa istilahnya melamar atau datang jalan-jalan, kemudian menemui dan ditolak. Itu hal biasa itu. Dalam rumusnya pemuda positif. Dunia ini tidak sesempit daun kelor, kan? Perempuan tidak cuma satu macam, gitu kan? Banyak, itu kan? Jatuh satu tumbuh 1000 kan gitu. Mati satu tumbuh 1000. Patah satu ya tumbuh 1000. Jadi saya mendampingi ada kawan itu yang sama sudah ta'aruf, sudah oke mi. Jadi bahkan saya punya kawan itu ya, dia sudah sampai ke kampungnya dan sudah sampai ke tahap uang panai. Sudah uang panai.
cuma uangnya nggak cukup, lobby-lobbynya nggak diterima, ya sudah, pulang. Saya katakan sederhana bahasa saya, berarti bukan dia yang terbaik. Jodohmu ada yang Allah siapkan lebih baik lagi. Di mana itu? Ya cari lagi. Gitu aja, kayak gitu. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu paham, ketika memang ini yang tidak cocok, yakinlah ada yang lebih baik lagi. Istilahnya gitu itu katanya dijauhkan dari kita karena bukan dia terbaik. Ya. Atau masih mungkin ada yang musibah. Masih ada yang ada banyak kisah lah. Ya salah satu yang saya kisahkan, ada laki-laki yang mau sekali sama perempuan. Begitu maunya, dia yakin sekali ini yang terbaik, gitu kan. Nah, dan dia yakin sekali ketika dia datang akan diterima, gitu. Wanita yang dia datang ini ya mau dikata sempurna lah, ya kamil, ya sudah baik, cantik, soleh, apa semua. Ketika dia datang, ternyata dia ditolak. Berhari-hari dia sakit hati itu. Kayak Ali ceritanya pasti. Iya, karena dia begitu yakin sekali dia diterima, gitu kan. Apa yang terjadi? Ternyata dikabarkan setelah ditolak, dia menikah, laki-laki menikah dengan perempuan lain, dan perempuan itu tidak menikah, dan ketahuan ternyata dia punya penyakit, gitu. Penyakitnya penyakit wanita yang berat dia untuk memperoleh keturunan, berat dia untuk bersuami dan seterusnya. Baru tersadarkan, ternyata betul-betul Allah itu maha adil. Ya, Allah itu maha penyayang, menyayangi hambanya, memberikan yang terbaik untuk hambanya. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Jadi jodohmu itu jangan selalu mengatakan sesuai dengan dirimu yang kau inginkan, tapi sesuaikan dengan standarnya Allah. Jadi doanya orang minta jodoh itu sederhana. Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu. Menurutmu ya, jangan menurut kita ya. Jangan menurut kita. Ya, karena yang paling tahu kita adalah penciptanya, ya, maka betul. Allah berikan untuk itu. Baik, berarti ini bersambung sampai di bagian kedua berikutnya ya Pak Ustadz. Insya Allah ya, kita akan lanjut nanti bersambung ya di part 2. Part 2 ya. Part 2 ya. Kalau 2 bagian 2. Iya, bagian 2. Kalau pakai part pakai 2. Part 2 ya. Ini part 1 ya, berikutnya part 2. Baik, pendengar, karena waktu kita sudah selesai sampai di sini, cukup seru perbincangan kita sore hari ini tanpa terasa Pak Ustadz. Mudah-mudahan Kamis depan masih ada waktu untuk kita menyambut kembali ya. Amin. Penutup Pak Ustadz, mungkin ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan kembali. Baik, proses nikah untuk mencari pemimpin, mencari pasangan hidup haruslah ideal ya, sesuai aturan Nabi, dan semuanya sudah ada jalannya. Ya, ibarat kita ini kan ada trayeknya jelas ya, trayeknya ke surga ke neraka jelas, trayeknya keluarga sakinah yang kita bahas dan tidak sakinah jelas, tinggal memilih saja. Nah, salah satu trayeknya itu adalah kita mengenal dulu mana bus yang kita mau naiki, mana trayek yang kita akan tuju. Ketika kita tuju adalah sakinah, maka busnya juga harus jelas, siapa drivernya, siapa, apa karcisnya, apa busnya ya, supaya dalam perjalanan semuanya tenang. Nah, gitu. Ibarat kata ya, kita harus taruh siapa yang kita akan jadikan teman, kawan, sehingga trayek sakinah yang berakhir dengan jannah kita bisa peroleh bersama. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ustadz Dr. Furqan Mawardi telah bersama kami sore hari ini, pendengar, dalam Keluarga Sakinah, ta'aruf untuk mengenal dan mendalami calon pasangan masih akan berlanjut di bagian kedua. Ya, saya Hijrah Mawi bersama dengan narasumber kami, Ustadz Dr. Furqan Mawardi, mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita bergabung dengan Pro 1 Makassar untuk mendengarkan Gema Saripati Maju.